Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kali ini kami akan membahas sikap dan penilaian Ibn Taimiyah tentang kubur Rasulullah, penghulu para nabi dan rasul, yang mana dia telah menganggap kubur beliau sallallahu alaihi wa alihi sama sekali tidak memiliki nilai apapun. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah jilid 27 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 37. Ibn Taimiyah ditanya tentang tanah yang di dalam kubur Nabi. Apakah tanah tersebut lebih afdol daripada Masjidil Haram? Ibn Taimiyah menjawab, adapun tanah yang di dalamnya Nabi dikubur, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang mengatakan bahwa tanah tersebut lebih afdol daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa selain Al-Qadi Iyad. Sampai kalimat, dan ini adalah ucapan pelaku bid'ah dalam agama yang menentang pondasi Islam. Perlu pemirsa ketahui ciri khas Ibn Taimiyah dan pengekornya. Jika ada masalah yang tidak sepaham dengan mereka, maka tidak segan-segan mencapnya sebagai pelaku bid'ah. Seakan-akan hanya pendapat Ibn Taimiyah dan buntutnya saja yang paling benar. Tahukah pemirsa siapa Al-Qadi Iyad yang dituduh sebagai pelaku bid'ah oleh Ibn Taimiyah? Dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi jilid 20 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1985, halaman 212. Az-Zahabi berkata, Al-Qadi Iyad adalah seorang imam, alim ulama, penghafal hadis, Syekhul Islam. Kami tegaskan, Syekhul Islam. Ternyata orang yang tidak dianggap keilmuannya oleh Ibn Taimiyah, yaitu Qadi Iyad, adalah seorang imam, bahkan dia juga Syekhul Islam. Yang sangat mengherankan, apa yang menjadikan berat bagi Ibn Taimiyah untuk mengagungkan dan memuliakan kubur Nabi. Padahal kalau kita kembali kepada pernyataan ulama yang lain, setelah masa Ibn Taimiyah, terdapat pengagungan dan penghormatan dari mereka terhadap kubur suci Nabi. Di samping Ibn Taimiyah telah menilai Qadi Iyad merupakan pelaku bid'ah, di sini dia juga menyatakan bahwa tidak ada ulama lain yang menilai kubur Nabi lebih mulia dari 3 masjid yang disebutkan tadi. Namun rupanya dia tidak pernah membaca riwayat yang mana sebagian manusia mendatangi Ummul Mukminin Aisyah dengan mengeluhkan masa paceklik yang panjang. Lalu apa yang Aisyah perintahkan kepada mereka? Mari pemirsa perhatikan. Jangan seperti Ibn Taimiyah yang tidak memperhatikan riwayat berikut. Dalam kitab Musnad Ad-Darimi yang ditahqiq oleh Husain Salim Asad, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Mughni, cetakan pertama tahun 2000, halaman 227. Bab, alangkah besarnya penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi setelah wafat. Telah menceritakan pada kami Abul Jauzai Aus bin Abdullah yang berkata, penduduk Madinah mengalami kekeringan yang sangat, lalu mereka mengeluhkan kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, lihatlah oleh kalian kubur Nabi. Kami tegaskan, kubur Nabi, jadikanlah di sana sebuah lubang yang bisa menembus ke langit, sehingga tidak ada penutup antara makam Nabi dan langit. Maka mereka melakukannya. Setelah itu hujan pun turun sampai rumput-rumput tumbuh dan unta-unta menjadi gemuk dan dipenuhi oleh lemak-lemak. Maka tahun tersebut dinamakan dengan tahun kesuburan. Muhaqqiq berkata, para perawinya terpercaya dan hadis ini mauquf dari Aisyah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari nas ini adalah bahwa Aisyah memerintahkan orang-orang untuk mengambil perantara pada kubur Nabi. Bukankah mereka dapat berdoa dan meminta kepada Allah di tempat yang lain? Di sini menunjukkan bahwa Aisyah mengetahui jika berdoa kepada Allah dengan perantara kubur Nabi akan diijabah doanya. Terbukti setelah itu mereka dituruni hujan, dan riwayat ini sekaligus menjadi petunjuk bagi siapa saja yang datang ke Madinah dan berdoa di hadapan kubur beliau sallallahu alaihi wa alihi. Insya Allah akan dikabulkan. Jangan mengikuti keyakinan Ibn Taimiyah yang tidak pernah menilai kubur suci manusia teragung. Sekarang mari kita perhatikan pernyataan dari ulama lain yang pastinya bukan para pengekor Ibn Taimiyah. Dalam kitab Raddul Mukhtar karya Ibn Abidin
Jilid 4 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Kutub, cetakan tahun 2003, halaman 53. Ibn Abidin berkata, sesungguhnya Ka'bah lebih mulia daripada Madinah, selain kubur yang mulia, yaitu kubur Rasulullah. Kubur tersebut pun lebih mulia dibandingkan Masjidil Haram. Kami tegaskan, kubur tersebut pun lebih mulia dibandingkan Masjidil Haram. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pernyataan Ibn Aqil yang bermazhab Hambali dalam kitab Ibn Qayyim. Dalam kitab Bada'iul Fawaid, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 1065. Ibn Qayyim berkata, Ibn Aqil berkata, seseorang bertanya kepadaku, mana yang lebih mulia antara kamar Nabi atau Ka'bah? Ibn Aqil menjawab, jikalau yang engkau maksud hanya sekedar kamar, maka Ka'bah lebih mulia. Jikalau yang engkau maksud adalah jasad Nabi yang berada di dalamnya, maka demi Allah, tidaklah demikian. Tidaklah arsy dan para malaikat pemikul arsy, tidak pula surga Aden, tidak lebih mulia dari jasad Rasulullah. Tidak pula bintang-bintang yang beredar pada orbitnya lebih mulia dari jasadnya Sallallahu Alaihi wa alihi. Karena di dalam kamar terdapat sebuah jasad, yaitu Rasulullah, yang jika diukur atau ditimbang dengan dunia dan akhirat, maka jasad beliau Sallallahu Alaihi wa alihi lebih berat, yaitu dalam hal keutamaan dan kemuliaan. Yang aneh di sini Ibn Qayyim selaku murid setia Ibn Taimiyah menukil kalimat Ibn Aqil dan dia tidak menyanggahnya. Padahal pernyataan dan pengagungannya Ibn Aqil kepada kubur Nabi akan membuat Ibn Taimiyah kebakaran jenggot. Mungkin di sini Allah telah melupakan apa yang di benak Ibn Qayyim sehingga tidak menyanggahnya. Ulama Ahlus Sunnah lain menyatakan hal yang sama adalah Mustafa As-Suyuti. Berikut pernyataannya. Dalam kitab Mathalib Ulin Nuha, karya Mustafa As-Suyuti, jilid 2, yang diterbitkan oleh Mansyurat Al-Maktab Al-Islami, halaman 384. Mustafa As-Suyuti berkata, kubur Rasulullah adalah tempat yang paling mulia di bumi karena beliau Sallallahu Alaihi wa alihi tercipta dari tanahnya, sedangkan beliau adalah manusia terbaik sehingga tanahnya juga menjadi tanah terbaik. Adapun hanya sekedar tanah, maka ia tidaklah lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Akan tetapi Ka'bah yang lebih mulia darinya jika kosong dari jasad beliau Sallallahu Alaihi wa alihi. Sudah selalu kami katakan bahwa Ibn Taimiyah dan para pengekornya tidak pernah menganggap sedikit pun akan kemuliaan kubur suci Sallallahu Alaihi wa alihi. Terbukti apa yang telah dinyatakan oleh salah satu pengikutnya, yaitu Al-Albani, di dalam mengomentari kubur Nabi. Di dalam kitab Tahzirus Sajid, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan keempat tahun 1983, halaman 68. Al-Albani berkata, salah satu hal yang amat disayangkan adalah bahwa bangunan ini sudah berdiri sejak berabad-abad yang lalu. Walaupun kubah hijau yang tinggi itu tidak diruntuhkan, kami tegaskan, kubah hijau yang tinggi itu tidak diruntuhkan, dan kubur yang mulia itu dikelilingi oleh jendela-jendela nuhasiyah, emas, tirai, dan lain sebagainya yang tidak diridhoi oleh penghuni kubur itu sendiri Sallallahu Alaihi wa alihi. Bahkan ketika aku mendatangi Masjid Nabawi, aku mengambil kemuliaan dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah di tahun 1368. Lalu aku melihat di bawah lantai kubur sebelah kiri terdapat mihrab kecil dan di belakangnya terdapat pembatas yang tinggi sedikit dari lantai masjid, yang merupakan isyarat bahwa tempat ini khusus untuk sholat di belakang kubur. Maka aku terheran-heran ketika itu, bagaimana masih tetap ada pemandangan berhala. Kami tegaskan, pemandangan berhala yang berdiri di zaman pemerintahan Tauhid. Bahkan Wahabi juga berkeyakinan bahwa kubur Nabi seharusnya dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Berikut bukti pernyataan para ulama mereka. Dalam kitab Manasik Al-Hajj wal Umrah, karya Al-Albani, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1999,
halaman 56 sampai 57. Al-Albani berkata, bid'ah ziarah di Madinah Al-Munawwarah sampai kalimat salah satunya adalah membiarkan kubur Nabi tetap di dalam masjidnya, yaitu kubur Nabi harus dibongkar, bukan kubahnya yang dirobohkan. Al-Albani menilai bahwa membiarkan kubur Nabi berada di dalam Masjid Nabawi adalah sebuah bid'ah. Artinya, kita berdosa jika membiarkan hal itu. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, jika memang ini keyakinan Wahabi, mengapa sampai sekarang kubur Rasulullah tetap masih ada di dalam Masjid Nabawi? Mari kita simak jawabannya dari ulama Wahabi lain, yaitu Ibn Baz. Berikut ini. Dalam kitab Masail Al-Imam Ibn Baz, Majmu'ah kedua, yang diterbitkan oleh Dar At-Tadamuriyah, cetakan pertama tahun 2012, halaman 61. Ibn Baz ditanya, kubah yang ada di atas kubur Nabi di dalam Masjid Nabawi, mengapa tidak dihancurkan? Jawab Ibn Baz, Alu Sa'ud tidak melakukannya karena takut fitnah. Dapat pemirsa lihat, Wahabi sebenarnya ingin meratakan kubur Rasulullah. Kubur tersebut tidaklah memiliki nilai atau kemuliaan sama sekali di hadapan mereka. Jika Wahabi semakin kuat, maka pasti rencana mereka ini akan dilaksanakan. Sebagaimana pernyataan salah satu ulama mereka berikut ini. Dalam kitab Tuhfatul Mujib, karya Al-Hadi Al-Wadi'i, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Athar, cetakan kedua tahun 2002, halaman 406. Berkata Hadi Wadi'i, kami berpendapat dengan kubah Rasulullah di samping kita. Kami sangat berharap dan benar-benar berharap dapat melihat sekop ada di atasnya sampai ia rata dengan tanah. Akan tetapi kami tidak memiliki kemampuan melakukannya. Insya Allah kami akan tangguhkan nanti. Inilah sebagian kemungkaran. والمسجد شامل له، أليس كذلك؟ طيب، نقول لا حجة لكم في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجهلي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في المسجد. عرفت؟ يحتاجون بالقبة أيضا يا شيخ. القبة عاد عسى الله سهل هدي. القبة عاد عسى الله سهل هدي. القبة عاد عسى الله سهل هدي. Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka meyakini bahwa sekarang Rasulullah sama sekali tidak bisa memberi manfaat dan mudarat karena telah wafat. Sehingga jasad yang di dalam kubur tersebut sama saja seperti jasad-jasad lain dan tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Berikut bukti pernyataan ulama Wahabi akan hal tersebut. إذا كان هناك من يخاف أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع بعد موته ولا يضر فأنا أقولها بملء فمي. Kami sarankan kepada para pemirsa yang diberi kesempatan melaksanakan umroh atau haji, hendaknya menyempatkan diri menziarahi kubur Rasulullah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Jangan pernah kita dengarkan ocehan para ustadz Wahabi yang hendak menjauhkan kita dari keyakinan dan kecintaan kepada sosok termulia, yaitu Rasulullah.